Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gemul Channel. Ini adalah episode ke-33. Sekarang kita punya kajian yang sangat lucu. Bukan lucu, mengerikan. Kita bahas sekarang tentang LGBT di Amerika Serikat. Ini adalah awal rintisan video ini, awal rintisan. Nanti kapan-kapan kita akan bahas LGBT di Indonesia. Ada beberapa fakta menarik tentang sejarah LGBT di dunia, khususnya kita ambil yang di Amerika Serikat karena ini menjadi acuan bagi negara-negara di seluruh dunia karena dia negara adidaya. Jadi saya akan bahas sejarahnya. Banyak tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pelopor LGBT di seluruh dunia. Ada Harley Milk yang di Amerika Serikat itu yang jadi pejabat pertama yang dia adalah seorang gay. Atau ada yang jauh sebelumnya, Heinrich Ulrich dari Jerman, yang tahun 1800-an saya lupa, tapi 1800-an dia adalah aktivis pertama gay, aktivis yang pertama kali menyuarakan suara-suara gay, sampai dia bikin berapa ratus halaman gitu paper tentang perjuangannya itu. Tapi ya ditolak tentu saja, itu kan zaman dulu banget. Tetapi saya setelah membaca-baca, melihat-lihat, kemudian membanding-bandingkan, menurut saya ada salah satu tokoh yang paling signifikan pengaruhnya terhadap dilegalkannya dan diakuinya hak-hak LGBT di Amerika Serikat. Namanya itu adalah Alfred Kinsey. Baraya bisa cek itu. Menurut saya dialah yang paling bertanggung jawab atas tersebarnya ide-ide LGBT secara saintis di Amerika Serikat. Jadi inilah yang akan kita bahas, Baraya. Jadi begini, tahun 1938 si Kinsey itu adalah seorang dosen Indiana di Universitas Indiana. Dia diangkat jadi dosen yang terkait dengan terkait dengan pernikahan, terkait dengan seksualitas dan lain-lain. Dia diangkat, konon katanya, dia diangkat itu karena si pemerintah males kalau mau bikin jurusan yang terkait dengan sex education. Kan itu masih melanggar moral pada waktu itu ya, masih tidak beretika. Makanya si pemerintah pada waktu itu memilih orang yang jenius, yang pinter, tapi membosankan banget, baik karakternya, cara ngomongnya, cara nulisnya. Tulisannya butut, cara ngomongnya butut. Jadi si pemerintah memang sengaja milih si Kinsey itu karena dia nggak bisa ngomong dengan baik, membosankan banget karakternya. Tapi gara-gara itulah sialnya itu pemerintah Amerika Serikat kecolongan. Si Kinsey itu memang ngajarnya nggak bener, memang ngajarnya jelek, tetapi dia itu ilmuwan, bagaimanapun dia bagus. Nah, ketika dia sedang mengajar itu, dia langsung nulis dan dia langsung bikin penelitian, dan penelitiannya itu didukung oleh keluarga Rockefeller. Kalau Baraya buat yang senang sama teori konspirasi pasti kenal dengan keluarga Rockefeller. Nah, si keluarga Rockefeller ini memberikan dana yang sangat besar untuk penelitian si Kinsey tentang bagaimana seksualitas di Amerika Serikat. Gilanya, si Kinsey ini akhirnya menelurkan sebuah buku, judulnya itu adalah Sexual Behavior in the Human Male, yang terbit tahun 1948, artinya 10 tahun setelah dia diangkat jadi dosen. Di situ. Nah, buku itu jelek. Gaya bahasanya membosankan banget dan susah dipahami. Tapi jadi salah satu buku paling berpengaruh di Amerika Serikat karena apa? Karena dia mengungkap bahwa seksualitas, baik yang heteroseksual maupun yang homoseksual, bahkan yang bestiality, berhubungan seks dengan binatang, itu sudah sangat wajar terjadi di Amerika Serikat tahun 1938 sampai 1948. Katanya sih itu sudah biasa banget. Orang-orang Amerika Serikat itu dulu masih sangat konservatif. Sebelum dia menjabat jadi dosen dan menuliskan penelitiannya, Amerika Serikat itu sangat konservatif soal seks. Baraya bayangkan, di Amerika Serikat, seks bebas ilegal pada waktu itu. Seks pranikah
juga ilegal, bisa ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara atau didenda. Bahkan yang sudah menikah pun beberapa posisi seks itu masih dilarang di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu nggak kayak seperti yang dibayangkan bebas kayak gimana, nggak. Mereka sangat konservatif. Tetapi itu sebelum Kinsey ada. Sebelum dia bikin penelitian. Setelah dia bikin penelitian, dia langsung nulis gini, dia menyebutkan di datanya yang tadi itu, yang sexual behavior in human male-nya itu, dia bilang seperti ini, saya sebutin ya, 37% pria dewasa pernah berhubungan seks dengan sesama jenis, kata dia, hasil penelitian yang diakuinya itu. Dengan sesama jenis 37%. Jadi artinya sepertiga laki-laki di Amerika Serikat itu pernah melakukan hubungan seksual. 50% pernah merasa dirinya tertarik dengan sesama jenis. Kemudian 4% mengaku homo. Jadi yang mengaku homoseksual itu hanya 4%, tetapi yang pernah merasa tertarik, kemudian yang pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis laki-laki ya, itu sampai 37%, banyak sekali. Dan kata dia juga di buku itu ada 10% laki-laki yang sudah menikah tetapi dia pernah berselingkuh dengan sesama pria, melakukan hubungan seksual dengan sesama pria. Katanya di Amerika Serikat seperti itu. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana, tapi kalau Baraya lihat misalkan Jakarta Undercover atau buku-buku kayak semacam itu, katanya di Indonesia juga banyak tapi tertutup. Nah, bedanya di Amerika Serikat kan gini, hubungan seks itu mau yang hetero, mau yang aneh-aneh, mau yang homoseksual, mau yang gimana-gimana, berbagai variasinya, itu kan tabu untuk dibicarakan. Sehingga ketika ada yang menyimpang, itu dianggap benar-benar menyimpang. Tapi ketika buku itu terbit di Amerika Serikat kaget dan wow, ternyata saya punya banyak temen. Jadi orang-orang yang homoseksual merasa, tuh kan saya banyak temennya gitu. Yang lesbi, tuh kan saya banyak temennya. Yang suka masturbasi, tuh kan saya banyak temennya. Akhirnya seks di Amerika Serikat itu menjadi bebas. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia ketika ada orang yang homoseksual, kemudian ada penelitian yang mengungkapkan, misalkan di Indonesia 50% pelajar di Indonesia sudah pernah mengenal seks atau bla 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 bla, begitu kan? Nah, ketika di Indonesia diwartakan berita-berita seperti itu, orang-orang kaget, tetapi orang tua malah menjadi paranoid. Itu yang anak-anak yang dimasukin ke pesantren gara-gara berita itu malah makin banyak gitu. Karena takut bahwa pergaulan zaman sekarang menjadi jelek. Nah, beda sama di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat ketika aib terungkap, oh, ya udah kagok. Jadi akhirnya di seluruh Amerika Serikat malah digencarkan bahwa LGBT itu umum, bahwa LGBT itu biasa-biasa saja, bahwa hubungan sesama jenis itu sudah dilakukan, orang lain melakukannya, saya juga melakukannya. Sebelumnya sembunyi-sembunyi, sekarang diungkap, sekarang ketahuan. Begitu. Jadi homoseksual yang semula itu menjadi barang langka di Amerika Serikat, tiba-tiba saja menjadi wajar, menjadi fenomena yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian si Kinsey itu soal gay-nya, soal hubungan sesama jenis antar pria, dia mengatakan bahwa dalam bukunya ya, dia mengatakan bahwa homoseksual dan heteroseksual tidak berada di dua tempat yang berbeda, tetapi hubungan mereka itu adalah gradasi 0 sampai 6. Ada yang sama sekali tidak homoseksual, heteroseksual. Ada yang heteroseksual tapi agak cenderung homoseksual. Ada yang homoseksual setengah-setengah dengan heteroseksual. Jadi dia nulis sampai 6 skala, 0 sampai 6 skala. 6 itu berarti seksualnya itu adalah homo. Yang 1 itu heteroseksual, yang 0 itu aseksual. Heteroseksual. Ada juga yang aseksual. Jadi dia bilang seperti itu. Kita lihat lagi datanya. Nah, karena data yang diungkap seperti itu dan booming, banyak tuduhan-tuduhan bahwa si Kinsey itu adalah seorang homoseksual. Ternyata benar. Minimal biseksual. Ternyata dia juga selain karakternya yang membosankan dan dia adalah ilmuwan yang sangat pintar, yang sangat hebat, dia adalah seorang zoologi, seorang biologi yang sangat luar biasa, biologiawan. Kalau tukang biologi itu namanya apa ya? Biologiawan atau biologis? Ya gitulah. Kalau fisikawan, sejarawan gitu. Kalau biologi apa ya? Nah,
Begitulah. Dan tahun 1953 dia mengeluarin buku barunya. Kalau tadi itu khusus male, maka yang tahun 1953 dia ngeluarin buku Sexual Behavior in the Human Female. Yang tadi male-nya, yang sekarang female-nya. Yang female ini ternyata tidak terlalu mengejutkan karena datanya ternyata yang lesbiannya itu jauh di bawah yang laki-laki gay. Jadi katanya setengah perempuan Amerika Serikat pernah nge-seks pranikah. Setengah perempuan. Jadi tahun 53 ya. Jadi Amerika Serikat itu ternyata konservatif di tahun itu. Masih bermoral, masih beragama. Jadi hanya setengah perempuan Amerika Serikat yang nge-seks pranikah. Beda dengan sekarang ya. Seperempatnya pernah selingkuh setelah dia menikah, kata dia. Dan hanya 13% di antara seluruh wanita yang pernah, katanya, berhubungan seks dengan sesama wanita. Sebelum dan sesudah nikah disatuin hanya 13%. Beda dengan laki-laki yang tinggi sekali tadi itu ya, yang sepertiga sampai setengahnya. Nah, buku ini tidak terlalu signifikan karena kalau perempuan ya kalau soal seksual kan biasanya dianggap kalah sama laki-laki dan tidak mengejutkan. Tetapi karena bahasannya itu adalah perempuan, maka reaksinya itu reaksi yang bermunculan, yang menentang, yang pro kontranya itu menjadi lebih kuat di sana itu. Tetapi apapun itu, pada akhirnya buku-buku Kinsey ini menyebabkan euforia besar-besaran di Amerika Serikat tentang seksualitas. Dan yang sadisnya itu tahun 58, tahun 59, tahun 60 mulai negara-negara bagian di Amerika Serikat melegalkan hubungan seksual sesama jenis, melegalkan perselingkuhan. Bahwa kata mereka nilai-nilai moral itu tidak bisa dimasukkan ke dalam nilai-nilai positif. Nilai-nilai yang bersifat individualis, imajinasi seksual saya, fantasi seksual saya, dengan siapa saya melakukan hubungan seksual, itu adalah ranah pribadi yang tidak boleh diatur oleh hukum. Mulai tahun 60-an itu banyak negara-negara bagian di Amerika Serikat yang walaupun belum mengesahkan hubungan LGBT, tetapi mereka mentolerir hubungan itu dan sedikit demi sedikit menutup akses untuk penuntutan terhadap kasus-kasus LGBT di Amerika Serikat. Begitu. Itu dimulainya dari tahun 55-an lah, dari tahun 55 sampai tahun 60-an itu seperti itu. Makanya ketika nanti di Amerika Serikat muncul revolusi seks kedua, yang bukan seks kedua, revolusi seksual yang bersifat sosial yang dimunculkan oleh Hugh Hefner dengan Playboy-nya itu, maka Amerika Serikat sudah tidak terkejut. Karena kalau orang Indonesia masih menganggap bahwa seks itu adalah bagian dari reproduksi yang sakral, yang tidak boleh digembar-gemborkan, tidak boleh diumbar, maka Amerika Serikat dengan pikiran-pikirannya yang tidak berpikir soal moral, tidak berpikir soal etika, hanya sains belaka, mereka langsung menyatakan bahwa LGBT itu adalah hal yang normal. Walaupun Amerika Serikat baru kemarin-kemarin, tahun 2013 ya kalau nggak salah, baru kemarin-kemarin mensahkan LGBT-nya itu di seluruh negaranya, tetapi mereka sudah sangat bebas sebelumnya. Dan itu gara-gara si Alfred Charles Kinsey. Itu pendapat saya ya, pendapat saya tentang kenapa si LGBT itu diterima di Amerika Serikat. Tokohnya banyak, tapi saya ngambil ini karena menurut saya dialah yang paling berpengaruh. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih Amerika Serikat itu doyan banget sama LGBT gitu, ya karena itu. Nanti kapan-kapan kita akan bahas bahwa karena di Amerika Serikat itu, bahas lanjutannya, karena di Amerika Serikat itu sekarang bukan lagi free sex, tapi mereka sedang mengarah kepada free love. Jadi hubungan seks itu bukan lagi bebas, tapi cinta yang bebas. Jadi misalkan saya seorang suami, maka saya bebaskan istri saya untuk melakukan hubungan seks dengan siapapun. Sekarang mengarahnya ke arah sana begitu. Dan ada Digisex juga. Ya di Amerika Serikat udah aneh-aneh lah, karena memang negaranya sudah bebas, sudah sekarupnya sendiri. Ya seperti itu. Kalau Baraya mau setuju mau tidak, silahkan
komen saja di bawah. Yang tidak setuju tentu saja sebutkan sama-sama astagfirullahaladzim. Tetapi itulah kenyataannya di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat punya keinginan yang sangat besar untuk menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. Jadi kalau Indonesia peradabannya masih lebih rendah daripada Amerika Serikat, maka selamanya Indonesia akan terus-terusan mendapat gempuran dari budaya-budaya dan ideologi dari Amerika Serikat. Kalau Baraya menganggap bahwa LGBT itu adalah salah satu bagian yang sangat buruk yang dimunculkan oleh oleh kebudayaan Barat, maka Baraya harus mulai untuk berpikir menciptakan kebudayaan timur ala Indonesia yang bisa mengungguli kebudayaan Barat. Itu saja Baraya, terima kasih. Saya Guru Gembul, silakan subscribe. Silahkan like dan tonton video-video saya yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.